Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang bagaimana suatu proses gangguan kecemasan bisa timbul dalam waktu yang cukup relatif pendek. Misalnya baru beberapa bulan mengalami gejalanya langsung berat sampai panic attack ya, sampai gejala serangan panik seperti itu. Ini ternyata tidak semudah yang kita bisa terima kadang-kadang, karena pada dasarnya kondisi gangguan kecemasan tersebut sudah berlangsung lama. Namun si pasien sendiri tidak terlalu menyadari. Problemnya adalah terkadang kita melupakan atau seolah-olah kita tidak mau merasakan kondisi tersebut. Pada beberapa teman-teman yang mungkin sehari-hari sibuk bekerja ya, sangat pikirannya tuh nggak pernah bisa diem ke sana kemari ya, kayaknya boro-boro mau mikirin cemas gitu ya akibat kondisi tersebut. Mungkin capek, tapi mau nggak mau harus melakukan segala sesuatunya tuh dengan aktivitas yang mungkin lebih daripada yang bisa ditangani oleh otak kita. Banyak di antara kita seringkali tidak mampu berkata tidak ketika kita mendapatkan pekerjaan ataupun situasi yang membuat kita tuh jadinya kepikiran atau merasakan kecemasan. Saya sendiri mungkin perlu banyak membatasi diri ya, memeriksa pasien tidak lebih dari 15, kemudian juga online-nya pun saya batasi ya, supaya saya tidak melebihi 8 jam berada di rumah sakit di masa pandemi ini ya, apalagi itu bekerja secara non-stop. Ada sesuatu yang mungkin bisa membuat saya nyaman, misalnya dengan membuat video ini untuk mengedukasi teman-teman semua. Itu merupakan suatu cara saya bersantai juga salah satunya ya. Jadi harus juga ada teman-teman punya kegiatan untuk mengurangi ya kecemasan itu sendiri atau kelelahan atau otak yang terlalu stres itu. Karena pada dasarnya mungkin sebagian dari kita waktu masih relatif lebih muda lebih gampang untuk mengatasi cemas, atau karena faktor yang berkaitan dengan sistem adrenalinnya itu sendiri masih cukup baik untuk memberikan boosting, dan dopaminnya itu masih bagus untuk memberikan boosting supaya tenaga kita tetap ada, minat kita ada, motivasi kita untuk bekerja ada, itu maka tidak akan ada masalah. Namun ketika terjadi kelelahan, maka kondisinya akan berbeda. Ya, seringkali orang itu jadi bingung, kenapa ya saya selama ini orangnya sangat tangguh, sangat luar biasa, tiba-tiba ketika saya mengalami serangan panik pertama, langsung sepertinya saya itu tidak berdaya, seolah-olah kayaknya itu semuanya terengut dari saya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, sebenarnya kalau kita melihat runutan tadi, seolah-olah kita melupakan bahwa kita sendiri yang menabung stres sudah sejak lama. Dan akhirnya seperti kayak kalau kita lihat itu wadah ya, wadah stres kita di otak itu makin lama makin penuh dia, makin penuh dan akhirnya tumpah. Maka ada dua cara yang berkaitan dengan bagaimana mengurangi atau membantu wadah ini lebih baik. Pertama, wadahnya diperbesar ya, jadi daya tampung stresnya diperbesar. Orang itu belajar dengan situasi yang mungkin dari pengalamannya punya kemampuan untuk meningkatkan wadahnya, itu meningkatkan kadar stresnya itu. Lalu yang kedua adalah mengurangi jumlah stres yang masuk ke dalam wadah tersebut supaya dia nggak tumpah. Jadi kalau kita perhatikan pada kondisi seperti ini, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama, bahwa tidak ada namanya itu gejala cemas tuh yang tiba-tiba. Semua berproses sejak lama. Dan ini yang mungkin sebagian orang tidak memahami, karena mereka menganggap bahwa sebenarnya tidak stres, dok. Saya dulu itu mungkin sibuk, tapi saya tidak stres. Ya, saya merasakan kok enjoy kok dengan pekerjaan saya. Ya, namun belakangan ini karena adanya berbagai faktor, mungkin saya juga kepikiran dan akhirnya terjadilah gejala-gejala yang dialami saat ini. Mungkin juga bisa. Tapi sih sebenarnya kalau saya lihat mereka kebanyakan tidak mengakui saja bahwa itu sebenarnya sudah menjadi limit.
orang kadang-kadang itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia itu terbatas, ya. Seringkali kita tuh sulit menerima kenyataan bahwa kita ini punya keterbatasan, sehingga mereka boost ya diri mereka supaya lebih baik dengan berbagai macam cara. Minum kopi, ya, kemudian bekerja untuk mencapai situasi tertentu atau suatu barang tertentu. Misalnya aku mau kerja keras demi mendapatkan misalnya mobil ataupun mendapatkan motor atau mendapatkan rumah, bahkan untuk kawin segala macam. Jadi itu sepertinya kayaknya fokus utama, dan terus menerus kerja memboosting pikirannya tersebut, tapi tidak tahu bahwa pikiran itu atau otak dalam hal ini sebagai fungsi berpikir itu punya keterbatasan. Jadi kita seringkali tuh nggak pernah ngeh gitu, nggak pernah nyadar hal-hal seperti itu. Kita baru menyadari ketika kita mengalami gangguan pada kondisi tersebut. Sama aja seperti kayak kita kesehatan ya. Kita selama kita masih miliki kesehatan itu jadi bukan barang mewah. Ya biasa aja gitu ya. Gue sehat kok, nggak ada masalah. Tapi ketika kita tidak lagi memiliki kesehatan, itu menjadi suatu barang yang mewah. Ya kita menjadi keluar uang banyak hanya untuk supaya badan kita sehat. Orang yang mengalami kecemasan mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk memeriksa tubuhnya apakah ada yang salah. Padahal nggak ada yang salah misalnya, karena ketika udah diperiksa dengan berbagai macam. Jadi saya tahu bahwa mungkin tidak mudah ya buat kita membatasi diri, karena kita punya banyak impian. Jangan batasi impianmu dan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi ada baiknya kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan, dan keterbatasan itu perlu untuk kita perhatikan bagaimana kita mengurainya ke depan. Dan saya berharap semoga kita semua saling bekerja sama nih untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Nah, pertama apa yang paling bisa dilakukan? Ya, pertama adalah biasanya sih saya suka menyarankan ke pasien untuk bisa mencoba mencari jalan keluar ya dari setiap permasalahan yang dia alami. Dan jangan membuat masalah baru ya, jangan membuat masalah baru. Yang paling sering ya saya ketemu di beberapa kali pertemuan dengan pasien, memang masalah itu sebenarnya asalnya dari pasien sendiri ya. Dia membuat masalah itu menjadi lebih dominan, lebih kompleks, dan akhirnya ketika mengalami suatu kondisi yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apain, jadilah orang itu mengalami gejala-gejala seperti yang kecemasan yang tidak bisa dikendalikan. Jadi pada dasarnya kita mampu untuk mengenali. Yang kedua adalah tadi bagaimana kita bisa mengelola perasaan dan pikiran kita ke depannya agar kita mampu akhirnya punya kemampuan untuk mengatakan, oh ini kayaknya batasan saya nih, ya saya nggak mau tambah lagi deh. Karena jangan sampai tuh tegang banget ya. Kalau tegang dia banget tuh nanti dia putus, kita nggak pernah tahu nih saraf pusat kita nih sampai seberapa kuatnya ya. Ini yang paling penting kedua yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah punya cara-cara yang mudah-mudahan bisa membantu kita tuh menjadi lebih rileks ya. Duduk aja bisa diem dengan tenang dan memandang misalnya taman ataupun sesuatu yang hijau, akuarium atau apapun itu bisa membantu kita menenangkan sistem saraf pusat kita. Dan jangan lupa untuk belajar latihan pernapasan supaya napas kita itu lebih panjang ya, dengan cara olahraga kardio, bisa dengan berolahraga yang teratur. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mengetahui keterbatasan kita adalah salah satu cara untuk mencapai kesembuhan di dalam gangguan kecemasan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.